Lalu si cantik pun seketika berjalan menuju sebuah tiang dan seketika melakukan gerakan yang dinamakan dans tiang keramat. Layaknya seorang profesional, Linsin pun tidak menyangka si cantik mahir melakukan ini. Hingga si cantik Clara memposisikan diri secara terbalik dan terus turun hingga titik terendah. Si cantik Clara pun mengatakan bahwa dirinya yakin Linsin pasti lebih suka kalau dirinya panggil Linsin dengan sebutan Suhu. Si Clara pun meminta Linsin untuk datang kepadanya. Linsin yang memperhatikan hal ini menilai bahwa ini tidak benar. Ini bukan sikap biasanya si Clara, dirinya mengerti sekarang. Perintah yang dirinya berikan padanya salah. Linsin pun merasa tidak bisa membiarkan si Clara menampakkan dirinya yang paling asli. Karena itu membuatnya langsung mengungkapkan keinginan dan dorongan terdalamnya. Tapi itu juga menekan rasa malu, akal sehat, dan pengendalian dirinya. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Seketika Linsin memasukkan instruksi perintahnya dan meminta si Clara untuk kembali menjadi dirinya yang biasanya. Dan seketika si Clara pun kembali normal, si Clara pun nampak malu dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Apa yang sudah dirinya lakukan? Si Clara seketika meminta maaf kepada Linsin. Itu bukan dirinya, sungguh bukan dirinya. Linsin pun menilai bahwa sepertinya si Clara kembali normal. Memang agak menyayangkan, tapi memanfaatkan saat si Clara rapuh seperti itu jelas tidak benar. Lalu Linsin pun meminta si Clara untuk tidak khawatir. Dirinya percaya pada Clara. Si Clara pun bertanya apakah itu sungguhan. Linsin pun membenarkan hal tersebut. Kembali si Clara bertanya, apakah Linsin berjanji kepadanya? Linsin pun menekankan bahwa dirinya berjanji semua yang dirinya katakan adalah kebenaran. Tentang balasan yang Clara sebutkan, dirinya sudah sangat puas. Mendengar hal ini, si Clara pun sangat kaget dan malu. Lalu di tempat lain, sebuah teriakan kekesalan pun terdengar di sebuah menara. Dan nyatanya Jijin saat ini sedang meluapkan kekesalannya. Buset psikopet anjir. Jijin pun terus memikirkan soal kejadiannya bersama Linsin. Dan kali ini dirinya mengaku kalah. Tapi lain kali dirinya pasti menang. Dirinya akan menangkap Linsin lalu melucuti setiap sisa harga diri, martabat, harta, tahta, perlawanan, dan keteguhan Linsin yang luar biasa luar dalam hingga tidak ada yang tersisa. Dirinya akan melatih Linsin jadi mainan yang paling menghibur buat dirinya. Jijin pun sangat menantikan ekspresi yang akan Linsin tunjukkan nanti. Namun di saat Jijin hendak duduk, Jijin pun masih merasakan sakit di area pantatnya. Jijin pun sangat kesal dengan hal ini. Linsin sangat berani menghinanya seperti ini. Namun semakin Jijin mengingat kejadiannya dan merasakan sakitnya, Jijin malah menikmati hal ini. Hingga tingkat kesukaan Jijin naik 10% dan total kesukaan Jijin berada di angka 25%. Namun tak lama berselang, Jijin pun sadar dan bertanya, apa yang sedang dirinya lakukan hingga melempar gelas tersebut ke jendela untuk meluapkan rasa kesalnya. Dan kembali nilai kesukaan Jijin turun 7%. Hingga total nilai kesukaan Jijin saat ini adalah 18%. Linsin yang terus menerima notifikasi ini bertanya-tanya, ada apakah ini? Nilai kesukaannya naik turun? Apakah Jijin sedang mudi atau goblok? Lalu keesokan harinya, saat ini klinik kecantikan telah ditutup oleh petugas dan petugas meminta semua orang untuk bubar serta tidak berkerumun di sini. Linsin yang kebetulan ada di sana tidak menyangka mereka benar-benar menutup tempat ini. Padahal dirinya masih berniat menyelinap ke sini untuk mencari petunjuk tentang Jijin. Linsin pun bertanya-tanya apakah karena dirinya membuat keributan besar sampai dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dan kini sebuah berita menyebutkan bahwa operasi plastik ilegal rahasia gelap klinik kecantikan ajaib idola terbongkar. Setelah mengumpulkan bukti, polisi menggerebek klinik itu dan menemukan gudang besar obat terlarang di lantai bawah tanah ketiga. Di lokasi, polisi menyita izin medis palsu asal Korea, kontrak rentenir, dan paspor para korban sebagai barang bukti. Para kriminal mencoba kabur lewat terowongan penyelidupan, memicu pengajaran besar dengan polisi di jalan raya yang merusak beberapa jalan utama. Untungnya semua sudah tertangkap. Linsin yang membaca berita ini menilai bahwa di sini tidak ada penyebutan tentang perdagangan manusia dan lelang.
Sepertinya klaim semua pelaku sudah tertangkap hanya akal-akalan dengan mengorbankan beberapa anak buah kecil untuk jadi kambing hitam. Namun jika dilihat lagi, jelas sekali pengaruh jijin masih sangat kuat. Skema di kota Yao memang dalam sekali. Untung saja Ruo-Ruo punya anak bagong. Jadi keselamatannya masih terjamin. Dan saat itu Ruo-Ruo bertanya-tanya jenis-jenis penjahat klinik kecantikan berhati busuk apa yang berani menyentuh ibunya. Mereka cari mati. Ruo-Ruo pun menegaskan kepada anak buahnya bahwa uang tidak penting. Siapkan senjata lengkap dan berjaga bergiliran. Kalau ada orang mencurigakan yang berani mendekat, sikat duluan. Siapapun mereka. Anak buah Ruo-Ruo pun mengerti dan meminta Ruo-Ruo untuk relax and chill. Lin Xin pun meminta mereka untuk menjaga diri baik-baik. Dirinya akan menyelidiki klinik kecantikan itu dulu. Di samping itu, sebelum saat bangun tidur, si Clara tiba-tiba kembali naik ke atas tubuhnya dan meminta dirinya untuk bangun. Dan ini mengagetkan Lin Xin. Dan seketika si Clara kembali sadar dan kembali merasa malu. Si Clara menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu bangun dirinya langsung begini. Si Clara pun meminta Lin Xin untuk tidak salah paham. Lin Xin pun menyebut bahwa ini pasti gara-gara serum boneka itu. Lin Sun pun meminta si Clara untuk santai. Dirinya akan mencari cara untuk menyembuhkan si Clara. Si Clara pun meminta Lin Xin untuk tidak menceritakan ini pada Ruo-Ruo. Dalam pikiran Lin Xin, meski si Clara sudah kembali seperti biasa, jelas sekali pengaruh serum boneka pada otaknya masih sedikit tersisa. Hanya semacam bak kecil yang tidak berbahaya. Kembali ke waktu sekarang. Kini situasi di depan klinik kecantikan pun sedang dibersihkan. Dan seorang wanita yang memperhatikan ini menilai bahwa dirinya tidak menyangka kejaran-kejaran polisi dan penjahat itu di berita ternyata separah ini. Di samping itu, Lin Xin yang saat ini berjalan di sisi jalan pun mengatakan, karena petunjuknya sudah hilang, lebih baik dirinya menunggu dan melihat saja dirinya akan menunggu para penjahat itu datang sendiri kepada dirinya. Dan tiba-tiba Lin Xin ketabrak sebuah mobil dan mengenai spion mobilnya. Si wanita pun nampak panik karena dirinya menabrak seseorang. Si wanita pun berharap dia tidak terluka parah. Lin Xin pun seketika bertanya bagaimana cara si wanita mengemudi. Si wanita pun meminta maaf. Dirinya tadi kehilangan fokus saat menyetir. Dirinya akan mengantar Lin Xin ke rumah sakit untuk diperiksa semuanya. Lalu setelah itu mereka bisa bicarakan soal ganti rugi. Si wanita juga meminta Lin Xin untuk tidak khawatir dirinya Wang Ziking akan bertanggung jawab sepenuhnya. Mendengar hal ini, Lin Xin menilai setidaknya Wang Ziking tahu cara meminta maaf dengan benar. Jujur saja dengan kondisi fisiknya sekarang ditabrak kereta api sekalipun dirinya tidak apa-apa. Lin Xin pun meminta Wang Ziking untuk melupakan ini. Dirinya baik-baik saja. Wang Ziking menyebut itu tidak mungkin ditabrak mobil bisa berakibat serius. Kalau tidak ada apa-apa nanti akan terlambat. Dan Wang Ziking pun seketika menarik Lin Xin. Lin Xin pun merasa menolak perhatian sehangat ini rasanya sulit sekali. Lalu berpindah ke hotel Four Seasons kota Yao, Lin Xin pun bertanya, mobil Wang Ziking sudah rusak begini, mengapa tidak pesan taksi saja? Wang Ziking pun meminta Lin Xin untuk tidak khawatir. Hotel itu adalah miliknya. Dirinya tinggal ganti mobil lalu tetap akan mengantar Lin Xin ke rumah sakit. Lin Xin pun kaget ternyata Wang Ziking orang yang cukup baik. Setidaknya Wang Ziking membantunya sedikit memulihkan kesan tentang kota Yao. Mendengar hal ini, Wang Ziking pun bertanya, apakah Lin Xin bukan orang sini? Lalu mereka pun kini telah sampai di parkiran. Dan seketika parkir di tempat VIP 01 dan ini mengagetkan wanita lain yang ada di belakangnya. Wanita ini pun seketika menegurnya dan bertanya bagaimana cara dia menyetir. Itu tempat parkirnya. Wang Ziking pun seketika keluar dan meminta si wanita untuk melihatnya baik-baik. Itu adalah tempat parkirnya. Namun saat melihat ke arah mereka, Wang Ziking pun mengenali wanita tersebut. Mereka adalah Pang Kailin dan Nina. Pang Kailin juga kaget ternyata itu adalah Wang Ziking. Lin Xin seketika bertanya-tanya ada apa dengan mereka. Lalu Pang Kailin pun bertanya, apakah Wang Ziking juga datang ke reuni kelas? Selain itu, tidak mungkin setelah sekian tahun Wang Ziking masih berpakaian seperti ini, sosialita palsu sudah tidak memakai gaun model begitu. Wang Ziking pun bertanya mengenai sosialita palsu ini. Wang Ziking pun bertanya apa sebenarnya yang Pang Kailin ocehkan.
Nina pun meminta Wang Ziking untuk menjaga kata-katanya. Apakah Wang Ziking pantas memanggil Pangkailin dengan namanya? Wang Ziking harus memanggilnya dengan sebutan Nona Kailin. Wang Ziking pun bertanya, apakah dirinya juga harus memanggil Nina dengan sebutan Nona Nina? Nina pun mengatakan bahwa setidaknya Wang Ziking tahu diri dan sekarang Wang Ziking harus menyingkirkan mobil itu. Wang Ziking pun menyebut ini sangat lucu. Ini adalah tempat parkirnya. Pangkailin pun kesal dan meminta Wang Ziking mencukupkan hal ini. Apakah Wang Ziking masih mau berpura-pura setelah sekian tahun? Wang Ziking bisa menipu orang lain, tapi Wang Ziking tidak bisa menipu dirinya. Nina pun meminta Wang Ziking untuk berhenti berpura-pura. Dulu di SMA, setiap Wang Ziking pakai barang-barang tiruan dan menipu banyak teman sekelas yang polos. Mereka bahkan salah sangka mengira Wang Ziking si bunga kelas. Dan itu cuma membuat Wang Ziking bisa menekan Pangkailin sementara. Sekarang Pangkailin adalah istri dari Presiden Hotel Four Seasons di kota Yao, anggota lingkaran elit sejati. Wang Ziking kira sosialita gadungan seperti Wang Ziking bisa dibandingkan. Wang Ziking pun kaget mendengarnya. Pangkailin yang melihat ekspresi Wang Ziking pun menyebut bahwa itu ekspresi yang bagus dan pertahankan saja seperti itu. Di samping itu, Lin Xin yang melihat keributan ini menilai ini mulai menarik. Bukankah tadi Wang Ziking bilang hotel ini miliknya? Dan sekarang tiba-tiba saja muncul istri presiden. Saatnya duduk manis menikmati drama ini. Lalu Wang Ziking pun bertanya, apakah mereka tahu siapa presiden hotel ini? Pangkailin pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya berencana mengumumkannya di reuni kelas. Tapi karena Wang Ziking begitu putus asa, akan dirinya beritahu sekarang. Suaminya tidak lain adalah Su Jiazun, presiden Hotel Four Seasons Kota Yao. Wang Ziking pun seketika bertanya, apakah Pangkailin bilang Su Jiazun itu suaminya? Dan nyatanya Su Jiazun adalah tunangan dari Wang Ziking yang selalu memberinya pijitan. Lalu Pangkailin pun menanggapi Wang Ziking yang mengetahui nama suaminya dan menyebut itu tidak mengherankan. Ia memang presiden Hotel Four Seasons Kota Yao. Nina pun meminta Wang Ziking untuk melihat mobil sport ini. Su Jiazun baru saja memberikannya pada Pangkailin kemarin. Harganya 11 juta. Wang Ziking pun kaget mendengarnya. Seingat Wang Ziking waktu itu, ketika Su Jiazun ingin mengajaknya ebol-ebol, dirinya menolak dan mengatakan bahwa dirinya wanita tradisional. Dirinya sudah janji pada ayahnya. Mereka hanya bisa melangkah sejauh itu setelah menikah. Su Jiazun pun mengatakan bahwa mereka sudah bertunangan. Bahkan ketua RW pun sudah memanggilnya dengan sebutan presiden sekarang. Kapan Wang Ziking akan berhenti keras kepala atau jangan-jangan karena Wang Ziking sudah bertemu pria lain? Makanya Wang Ziking tidak mau dirinya menyentuhnya. Wang Ziking pun tidak membenarkan hal itu. Bukan begitu maksudnya, Su Jiazun pun bertanya. Wang Ziking kira dirinya akan percaya hanya karena Wang Ziking bilang tidak. Kecuali Wang Ziking memberinya 11 juta sebagai penenang. Wang Ziking pun menyebut selama Su Jiazun tidak marah. Apa artinya 11 juta dibandingkan itu? Wang Ziking pun menyebut itu tidak mungkin. Dirinya tidak percaya. Dirinya akan menelepon Su Jiazun sekarang juga untuk memastikannya. Nina pun mengatakan bahwa ekspresi pecundang itu cocok sekali dengan wajahnya. Pangkailin pun menyebut setelah bertahun-tahun pura-pura jadi sosialita. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan aktingnya lagi. Dalam pikiran Wang Ziking, dirinya tidak boleh meragukan Su Jiazun hanya karena hal seperti itu. Dia adalah tunangannya. Mana mungkin dirinya membiarkan ucapan orang luar begitu saja menggoyahkan hubungan mereka. Lalu Wang Ziking pun mengatakan bahwa Pangkailin bilang Su Jiazun adalah suaminya. Apakah Pangkailin berani memanggilnya ke sini? Pangkailin pun menyebut bahwa dia mengurus seluruh hotel. Dia sangat sibuk. Wang Ziking pikir, dia akan datang hanya karena Wang Ziking memanggilnya. Siapa Wang Ziking sebenarnya? Nina pun meminta Pangkailin untuk tidak membuang waktu dengan Wang Ziking. Reuni di kelas sebentar lagi dimulai. Nina pun mengatakan kepada Wang Ziking bahwa dirinya akan menghitung sampai 3. Kalau Wang Ziking tidak memindahkan mobilnya, akan dirinya bongkar mobilnya. Namun di saat itu Nina pun melihat Lin Xin yang sedang santai relax and chill di dalam mobil. Nina pun seketika tertawa dan menyebut ini tidak mungkin. Memang reuni boleh membawa pasangan,
Tapi pria pecundang ini apakah Wang Ziking yang bawa? Jangan bilang pecundang ini sebenarnya pacar Wang Ziking benar-benar tidak kelihatan. Dirinya baru sadar ada orang lain duduk di mobilnya. Kaos oblong, celana pendek, dan sendal swallow. Apa-apaan ini? Apakah mau berpura-pura menjadi juragan sapi di kota Yao? Dengan tampilan seadanya begini, apapun yang dia coba perankan, dia tidak akan pernah berhasil. Wang Ziking pun meminta mereka untuk tidak mengalihkan topik. Jawab saja, apakah Pang Kailin berani meneleponnya atau tidak? Atau jangan-jangan si istri presiden palsu ini akan ketahuan hanya dengan satu panggilan. Pang Kailin pun mengerti Wang Ziking tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kalau begitu biar dirinya telepon sekarang. Tapi sekali dirinya menelepon ini bukan sekedar soal memindahkan mobil Wang Ziking lagi. Wang Ziking bahkan bisa melupakan ikut reuni kelas ini. Mulai hari ini jangan harap bisa menginjakan kaki di Hotel Four Seasons lagi. Dengan cepat Pang Kailin menelepon Su Jiazun. Su Jiazun yang menjawab panggilan ini bertanya, apakah Pang Kailin sudah sampai hotel? Pang Kailin menyebut bahwa ada orang yang menjahilinya. Ingat tidak teman kelas palsu yang dirinya ceritakan pada Su Jiazun? Dia juga datang di reuni kelas ini dan dia parkir di spot pribadi Su Jiazun dan menolak pergi dari sana. Bahkan bertingkah tidak sopan pada dirinya. Dirinya marah sekali sampai mau menangis. Dengan ini, Su Jiazun harus menolong dirinya untuk mengusirnya. Mendengar hal ini, Lin Xin seketika merinding dan menilai bahwa pangkalan. Pang Kailin bahkan lebih parah dari Liu Chengs, lalu Pang Kailin menyebut bahwa suaminya sekarang turun dengan security. Dengan ini Wang Ziking akan menyesal. Pang Kailin pun meminta Nina untuk menyiapkan ponselnya agar bisa merekam saat-saat memalukannya dan siarkan langsung ke grup kelas. Nina pun mengerti dan dirinya akan menyiarkannya sekarang. Lalu Wang Ziking yang mendengar suara dari telepon tadi menilai bahwa suara di telepon tadi sangat mirip dengan Su Jiazun. Wang Ziking pun bertanya-tanya, apakah jangan-jangan tadi benar-benar dia? Apakah dirinya salah menilai Su Jiazun? Wang Ziking pun ingat pesan ayahnya bahwa ayahnya pernah bilang kalau Su Jiazun hanya banyak omong dan hanya modal ganteng saja. Orang sepertinya itu tidak pantas. Tapi kalau Wang Ziking bersikeras bersamanya, dirinya hanya bisa mengiyakannya saja. Lagi pula Wang Ziking adalah putrinya satu-satunya. Wang Ziking pun meminta ayahnya untuk tidak marah. Jantung ayahnya lemah. Walaupun keluarga Su Jiazun tidak sekaya mereka, dia benar-benar mencintai dirinya. Dirinya janji bahwa kehidupan pernikahan masa depannya dengan Su Jiazun akan bahagia. Lalu tak berselang lama, seseorang datang dan bertanya siapa yang berani menjahili istrinya. Nina pun menyebut bahwa ini ekspresi yang pas. Nina pun meminta teman-temannya siap-siap melihat drama pedas. Dan Su Jiazun pun kini berjalan bersama security. Pang Kailin pun seketika menyebut bahwa suaminya akhirnya datang. Wanita itu menjahilinya. Su Jiazun seketika menyebut wanita itu sangat berani dan siapa wanita itu. Namun, saat Su Jiazun melihat ke arah Wang Ziking, Su Jiazun kaget. Dan seketika melepaskan pegangannya kepada Pang Kailin. Su Jiazun pun mendekati Wang Ziking dan bertanya, mengapa Wang Ziking di sini? Bukannya Wang Ziking keluar kota untuk mempersiapkan pernikahan? Wang Ziking pun menyebut bahwa dirinya hanya kembali karena ada urusan mendesak yang tiba-tiba datang. Dirinya tidak menyangka Su Jiazun diam-diam melakukan ini di belakangnya. Su Jiazun pun menyebut ini hanya salah paham dan meminta Wang Ziking mendengarkan penjelasannya. Namun Wang Ziking seketika menampar Su Jiazun sebelum menjelaskan. Pang Kailin pun seketika bertanya, mengapa Wang Ziking memukul suaminya? Wang Ziking pun mengatakan bahwa posisi presiden dan semua uang Su Jiazun itu dari dirinya yang berikan. Dan Su Jiazun benar-benar menggunakannya demi selingkuhannya. Seketika Pang Kailin dan Nina kaget mendengar pernyataan ini. Wang Ziking sebenarnya adalah presiden dari Hotel Four Seasons Kota Yao. Dan para security pun kini memberi hormat kepada Wang Ziking. Dan seketika siaran ini malah berbalik arah mempermalukan Pang Kailin. Pang Kailin pun seketika melempar ponsel Nina dan meminta Nina menghentikan siaran ini. Nina pun kaget dengan hal ini. Dirinya membeli handphone ini dengan gaji 2 bulan. Lin Xin yang melihat drama Indosiar ini menyebut bahwa semangkanya sangat enak sekali. Lalu Su Jiazun pun meminta Wang Ziking mendengarkannya. Ini tidak seperti yang Wang Ziking pikirkan.
Wang Ziking pun menyebut bahwa Su Jiazun tidak hanya selingkuh, tapi bahkan membawa selingkuhannya ke hotel miliknya, dan bahkan membiarkan dia parkir di tempat parkir pribadinya. Ini sangat lucu. Dengan ini pertunangan mereka batal. Mendengar hal ini, Su Jiazun pun kaget, dan seketika menyebut Wang Ziking tega. Lalu Su Jiazun pun tertawa, dan meminta Wang Ziking pikir ulang. Kalau bukan karena uang, siapa coba yang bisa menolerir perawan tua seperti Wang Ziking? Pang Kailin itu panas dan menggoda, bahkan memuaskan dirinya di dalam dan di luar permainan. Dan Wang Ziking selalu mengikuti peraturan kuno. Jadi yang membuat dirinya selingkuh adalah Wang Ziking sendiri. Wang Ziking pun kaget dan bertanya bagaimana bisa Su Jiazun menjadi orang yang tidak tahu malu. Lalu Pang Kailin pun menyebut bahwa Wang Ziking hanya punya lebih banyak uang. Tapi setiap hari Wang Ziking selalu dengan muka muram dan bahkan bajunya itu kuno sekali. Pang Kailin pun bertanya, apakah Wang Ziking punya sisi feminim? Jangan bilang Wang Ziking benar-benar percaya pada pria yang mencintai Wang Ziking apa adanya. Bukan karena uang. Ini sangat memprihatinkan. Wang Ziking tidak akan pernah menemui cinta sejati seumur hidupnya. Dan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seorang wanita. Wang Ziking pun tidak terima dengan semua ucapan ini. Lalu di saat itu Lin Xin pun berjalan keluar mobil dan mengatakan bahwa dirinya sudah pernah melihat pasangan selingkuh. Tapi tidak pernah dirinya melihat yang searogan ini. Benar-benar membuka wawasan. Su Jiazun pun bertanya, siapa Lin Xin? Pang Kailin pun mengatakan bahwa pria ini duduk di kursi penumpangnya Wang Ziking tadi. Dirinya rasa dia adalah kekasihnya. Su Jiazun pun menyebut ini pasti bercanda. Bahkan walaupun Wang Ziking buta, dia tidak akan memilih orang sepertinya. Lalu Lin Xin pun mendekati Wang Ziking dan berbisik kepadanya bahwa dirinya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Selanjutnya Wang Ziking ikuti permainan dirinya. Namun tanpa babi bu bebo, Wang Ziking seketika mencelepot Lin Xin. Lin Xin pun kaget dengan celepotan ini. Pang Kailin pun menyebut ini tidak mungkin. Orang ini benar-benar kekasihnya Wang Ziking. Sedangkan Su Jiazun pun sangat marah melihatnya. Dan Wang Ziking bahkan menarik tangan Lin Xin untuk memegang pantatnya. Lin Xin pun mengerti akting memang perlu performa penuh. Su Jiazun yang melihat hal ini tidak bisa menahannya lagi dan seketika bertanya apa yang sedang Lin Xin lakukan. Dirinya bahkan tidak pernah menyentuh Wang Ziking. Namun Lin Xin seketika menampar Su Jiazun yang mendekat. Wang Ziking pun meminta maaf kepada Lin Xin. Dirinya tidak mau orang-orang selingkuh itu menghina dirinya. Dirinya akan beri Lin Xin 1 juta dan ikutlah dengannya dalam akting ini. Lin Xin pun bertanya soal ikut dengan Wang Ziking. Di saat Lin Xin ingin mengatakan sesuatu, Wang Ziking seketika memotongnya dan memohon kepada Lin Xin untuk berpura-pura jadi kekasihnya yang lebih kaya dari dirinya, dengan sumber daya dan koneksi yang melampaui dirinya di sisi manapun. Wang Ziking pun meminta Lin Xin untuk tidak perlu menahan diri. Pura-pura saja dirinya yang akan menutupi semuanya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun mengerti